Shalom, damai di hati. Pujian dan syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengaruniakan waktu dan kesempatan saat ini sehingga kita boleh ada berkumpul di tempat ini dalam rangkaian acara Kusapa, kunjungan, sharing dan pengembalaan. Untuk itu, atas nama Rayon 3 yang bertugas pada saat ini menyampaikan selamat datang bagi kita semua kepada Bapak yang kekasih Pendeta Maxrio Andrio Awi yang nantinya sebentar akan menjadi narasumber bagi kita, dan kepada seluruh pelayan khusus dari kolom 1 sampai kolom 25. Sekali lagi kami sampaikan selamat datang bagi kita semua. Tuhan memberkati. Kita akan masuk pada doa pembukaan yang nantinya akan dibawakan oleh Bapak Penatua Michael Wole. Dan mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan yang berkuasa di tengah-tengah kehidupan kami. Saat ini kami dipanggil oleh-Mu ya Tuhan. Jemaat Gemim Betania Talenting Kulu, khususnya pelayan khusus kolom 1 sampai 25, kami dipanggil di malam hari ini. Kami akan mengikuti kegiatan Kusapa. Tuhan akan menyentuh hati pikiran kami agar dapat melalui kegiatan di malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan penuh dengan sukacita. Kami mau mendoakan untuk seluruh pelayan khusus yang mungkin dalam persiapan, dalam perjalanan Engkau tibahkan mereka di tempat ini untuk dapat bersama-sama mengikuti kegiatan Kusapa ini. Mau mendoakan untuk pembawa materi sebagai narasumber di malam hari ini yang terkasih Bapak Pendeta Maxrio Andrio Awi STH. Beri hikmat, akal budi, kebijaksanaan Engkau tambahkan bagi Bapak Pendeta, agar supaya di malam hari ini dia membawakan materi itu bisa kami mengerti dan kami pahami. Bagi kami pelayan khusus di malam hari ini juga diberi hikmat agar supaya dapat mengikuti setiap rangkaian kegiatan di malam hari ini. Inilah doa kami ya Tuhan, Engkau akan menyertai kami kegiatan Kusapa di malam hari ini. Amin. kita masuk pada pembahasan materi yang akan dibawakan oleh yang kekasih Bapak Pendeta Maxrio Andrio Awi, dan acara ini akan dipandu oleh yang kekasih Bapak Penatua Henry Ngantung sebagai moderator. Disilakan. Tema kita adalah firman Tuhan dan janji pemulihan. Dan sebagai bacaannya adalah Yeremia 30 ayat 1 hingga yang ke-24 yang akan dibacakan oleh Diaken kolom 16. Yeremia 30 ayat 1 sampai dengan ayat ke-24. Firman Tuhan yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu di dalam satu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh beginilah firman Tuhan, telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki, apakah laki-laki melahirkan? Mengapa setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya.
Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, Aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub, demikian firman Tuhan. Janganlah gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali hidup dan tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab aku menyertai engkau. Demikian firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Sungguh beginilah firman Tuhan, penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan, tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul, kesembuhan tidak ada bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau, mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu, karena kepedihan sangat payah? Karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar, maka aku telah melakukan semua ini kepadamu. Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjara engkau akan kubuat menjadi jarahan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikian firman Tuhan, sebab mereka telah menyebut engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempat yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak, dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dimuliakan, dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku, sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikian firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar. Angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya di dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir kamu akan mengerti hal itu. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan kita. Firman-Nya telah dibacakan bagi sekalian kita, dan saat ini telah bersama kita yang terkasih Bapak Pendeta Andrio Max Rio Awi STH,
Dia akan menuntun kita untuk mendalami dan memahami secara bersama apa yang menjadi tema di minggu ini, yakni firman Tuhan dan janji pemulihan. Kemudian teks Alkitabnya, yakni Yeremia 30 ayat 1 sampai ke 24, dan selanjutnya makna dan implikasi firman. Kepada yang terkasih, Bapak Pendeta disilahkan. Terima kasih. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan. Kita senantiasa bersyukur bahwasanya kita tetap merasakan pemeliharaan Tuhan. Ia yang penuh kasih dan setia menuntun kita sampai saat ini. Dan karena itu saya percaya kondisi keadaan kita saat ini baik-baik saja. Amin. Ya, sekalipun sesungguhnya keadaan secara global dunia kita saat ini dikatakan oleh banyak pengamat tidak dalam keadaan baik-baik saja. Artinya memang ada kenyataan-kenyataan yang sedang mengancam kehidupan kita, terutama ancaman krisis moneter, ya, atau yang sekarang terjadi di negara-negara maju, bahkan di beberapa negara berkembang terjadi inflasi yang begitu tinggi, termasuk negara kita. Dan karena itu kondisi kita seperti sedang dalam keadaan hamil, maka ada kontraksi di dalam rahim itu, dan sangat mungkin puncak daripada kontraksi ini akan melahirkan apa yang disebut resesi ekonomi pada tahun 2023 yang akan datang. Terkait dengan itu juga, menurut banyak pengamat, bahwa 1/4 lebih dari bagian dunia ini, penduduk bumi ini, mengalami krisis pangan. Dan inilah dua hal secara global yang patut kita cermati. Dan karena itu kita harus memiliki kepekaan terhadap kenyataan ini. Setidaknya kita harus punya rasa keterpanggilan berpartisipasi bagaimana menghadapi dan mengatasi supaya kita bisa melewati ancaman-ancaman ini. Dunia ini bukan baru pertama kali atau baru 1-2 kali mengalami krisis. Dan ternyata kita bersyukur umat manusia diberikan hikmat oleh Tuhan untuk bisa mengatasi dan keluar dari berbagai krisis. Kita masih menghadapi juga sisa-sisa atau belum tuntasnya masalah COVID-19. Dan kita akan segera dihadapkan dengan kenyataan yang katakanlah dalam tanda petik menyedihkan di hari-hari yang akan datang. Nah, oleh karena itu saya kira ada relevansi yang sangat kuat terkait dengan tema dan pokok-pokok pemberitaan firman Tuhan melalui tema bulanan firman Tuhan Allah berkuasa memulihkan, dan tema mingguan kita
yang saat ini berjudul Firman Tuhan dan Janji Pemulihan. Pemerintah dan negara ini berusaha membuat tagar atau moto yang berbunyi pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Hal itu untuk mengingatkan kita semua sebagai warga negara harus turut menghayati kata-kata ini dan memberi nilai dalam tanggung jawab memulihkan dan membangkitkan kembali semangat daya juang kita untuk terlepas dari berbagai pergumulan dan tantangan kehidupan. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan Allah berkuasa memulihkan, tentu kita aminkan. Dan memang hanya firman Tuhan Allah saja yang sanggup memulihkan setiap keadaan, setiap penderitaan, kesusahan, termasuk sakit penyakit yang dialami oleh umat manusia. Saya kira kita masing-masing pernah mengalami penderitaan. Bahkan sesungguhnya kalau mulia di wajah-wajah saat ini pun orang ini dapat lihat masih dalam penderitaan. Nah, karena itu firman Tuhan saat ini mau mengajak kita untuk melihat bahwa penderitaan itu disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, oleh diri sendiri, oleh orang lain, oleh bencana, baik itu bencana alam atau bencana non alam. Tetapi bisa sangat mungkin hal itu juga sengaja diizinkan Tuhan. Paling tidak 4 hal inilah yang harus selalu kita lihat ketika hidup ini dilanda penderitaan. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan dan janji pemulihan seolah-olah ada dua kata atau dua hal yang mau disoroti oleh tema ini. Tapi sesungguhnya walaupun itu terlihat ada dua hal, tapi saling terkait. Bahkan keduanya satu adanya. Oleh karena itu mari kita lihat bahwa firman Allah itu artinya adalah perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Allah yang berisi tentang apa yang dikehendaki Tuhan. Karena itu tidak lain firman Allah itu adalah isi hati Tuhan. Memang ada begitu banyak rumusan tentang apa itu firman Allah. Dan firman Allah itu bagi kita adalah Alkitab. Alkitab ini berisi firman Allah. Sebagai kebenaran yang mutlak yang menjadi pedoman bagi setiap orang percaya untuk membangun tingkah laku
moral, etika dari orang-orang yang beriman kepada Tuhan Allah. Dalam bahasa Ibrani, firman Tuhan itu atau firman Allah itu disebut dafar. Dalam bahasa Yunani disebut logos. Bahkan menurut Injil Yohanes, logos itu, firman itu telah menjadi manusia, telah menjadi daging, ya, dan hidup di antara manusia. Dan oleh karena itu firman itu nyata. Nah, saudara-saudara, janji pemulihan itulah juga bagian dari firman yang Allah ucapkan. Sesuai dengan teks bacaan kita mengisahkan tentang firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada umat Tuhan tentang janji pemulihan yang dikerjakan oleh Allah sendiri. Pemulihan dari apa? Nanti kita lihat sebentar. Oleh karena itu, marilah juga kita pahami bahwa Alkitab kita ini berisi dua perjanjian yang disebut perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena itu seorang penulis pun berkata bahwa firman Tuhan itu adalah perjanjian. Karena setiap orang percaya kepada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus adalah orang-orang yang hidup di dalam perjanjian dan berdasarkan perjanjian Allah. Artinya kita hidup dalam perjanjian atau kontrak istilahnya menurut Eka Dharma Putra. Namun ini bukan hanya kontrak yang bersifat biasa seperti agreement atau persetujuan, ataupun tidak hanya seperti MOU, Memorandum of Understanding. Karena perjanjian yang digunakan dalam Alkitab adalah covenant. Covenant, ya. Karena itu Alkitab ini berisi tentang perjanjian Allah dengan umat manusia. Nah, saudara-saudara, covenant itu berarti perjanjian yang suci, kudus. Seperti halnya perjanjian perkawinan, itu juga disebut covenant. Karena itu tidak boleh ada satu pihak yang tidak setia. Kedua pihak harus setia. Kalau perjanjian biasa itu ketika dua orang sahabat berjanji akan bertemu di suatu tempat, tapi kemudian salah satunya tidak datang, maka ia disebut bersalah. Tetapi terkait dengan covenant, jika salah satu pihak tidak menepati janji, maka ia disebut berdosa. Nah, antara bersalah dan berdosa itu beda. Kalau seorang itu bersalah, maka yang bersalah itu bisa memperbaiki atau membuat koreksi terhadap kesalahannya. Tapi kalau dosa
Dosa tidak bisa dikoreksi, dosa tidak bisa diperbaiki, dosa hanya dapat diampuni. Kesalahan bisa dimaafkan, tapi dosa tidak bisa dimaafkan saja, tidak cukup dimaafkan, tapi harus diampuni. Nah, karena itu sangat terasa nafas daripada pembacaan kita, bagaimana sesungguhnya yang terjadi adalah umat Tuhan telah mengingkari perjanjiannya, sehingga Allah tetap menuntut janji itu harus terus ada, karena janji itu adalah covenant, janji yang kudus, janji yang tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak. Karena inisiatif perjanjian itu yang adalah firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Nah, saudara-saudara, nanti kita lihat pemulihan yang dilakukan Allah itu termasuk pemulihan perjanjian. Yeremia adalah seorang nabi yang dipanggil, diutus Tuhan masih usia muda, seorang yang belum ada rasa percaya diri. Karena itu ada semacam penolakan dari Yeremia, walaupun padanya ditegaskan bahwa ia telah dipanggil, telah dibentuk, dipersiapkan Allah sejak dari rahim ibunya. Karena itu Tuhan bilang, jangan katakan engkau masih muda, dan jangan takut kepada siapapun engkau kuutus. Nah, Yeremia mulai beraksi atau bekerja pada zaman Raja Yosia, Yoyakin, dan Sedekia. Kritiknya sangat-sangat tajam dan keras, terutama kecaman-kecaman atau firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia terkait dengan pengelolaan pemerintahan di zaman tiga raja ini, Yosia, Yoyakin, dan Sedekia. Itu dapat kita lihat dalam pasal 1, ya. Pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga menjelaskan tentang masa kerja atau penanggalan di mana Yeremia melakukan tugas panggilannya sebagai nabi, sebagai utusan Tuhan. Karena itu pada pasal 32 kita mendapati keterangan bagaimana Yeremia itu ditangkap, dipenjarakan, bahkan mau dibunuh. Tapi pada tahun yang ke-18 pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel, menaklukkan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya, termasuk kerajaan Yehuda. Dan saat itulah apa yang difirmankan Allah melalui Yeremia terbukti. Apa yang terbukti? Bahwa
Yeremia selalu mengecam keras tindakan koalisi dari pemerintah Yosia, Yoyakin dan Sedekia dengan Mesir, dengan Asyur. Sebab koalisi itu atau kebersamaan, kerjasama itu ternyata tidak mendatangkan kebaikan bagi kehidupan moral, etika atau kehidupan beriman orang Israel atau umat Tuhan. Malah sampai raja-raja pun terlibat kepada penyembahan berhala. Dan karena itu Yeremia sebenarnya meminta supaya pemerintah berdiam diri saja, jangan mau bersekutu dengan negara-negara atau kerajaan-kerajaan lain untuk melawan Babel. Dan pada akhirnya memang Babel tampil sebagai kerajaan besar menaklukkan daerah Palestina itu sampai ke Mesir. Babel itu kalau sekarang Irak. Pada zaman itu raja yang sangat terkenal adalah Nebukadnezar. Nah, saat Nebukadnezar menaklukkan termasuk Yehuda, maka ada begitu banyak orang Israel diangkut ke pembuangan. Itu terjadi pada kurang lebih tahun 587 sebelum Masehi. Dan lamanya Israel itu dibuang ke Babel kurang lebih 70 tahun. Kapan orang Israel itu pulang dari Babel? Ketika kerajaan Persia bangkit kekuatannya lalu mengalahkan Nebukadnezar. Persia itu apa? Iran, yang terkenal dengan Teluk Persia kan? Itu Iran. Jadi antara Iran dan Irak ini sudah dari dulu dorang zaman-zaman kerajaan saling menaklukkan. Palestina itu negara kecil, termasuk Yehuda dan Israel. Israel itu Israel Utara, disebut kerajaan Israel. Yehuda itu Israel Selatan yang berpusat di Yerusalem. Nah, saudara-saudara, jadi sedikit saya menyampaikan ini, kalau orang berperang di situ sudah dari dulu, gitu. Dan sampai sekarang sebenarnya walaupun dorang damai, tapi semua dalam keadaan damai karena siap perang. Sebab kalau Anda ingin supaya keadaan damai, Anda harus siap berperang. Kalau dua-dua siap berperang, maka tak jaga tuh kedamaian, tapi itu kedamaian semu. Nah, ini sedikit tambahan saja. Nah, terkait dengan isi teks bacaan kita, saya mencoba melihat dan membagi pokok pembacaan kita pasal 30 ayat 1 sampai 24 ini, yang oleh Lembaga Alkitab diberi judul Janji Pemulihan Israel. Artinya yang dipulihkan sekarang adalah bukan hanya Israel Utara atau juga Israel Selatan Yehuda, tapi Israel secara utuh. Karena itu tepat jika Lembaga Alkitab juga memberi judul Janji Pemulihan Israel, Israel secara keseluruhan. Nah, pada ayat 1 sampai ayat 3 itu firman Tuhan datang kepada Yeremia supaya Yeremia menuliskan, mencatat apa yang disampaikan oleh Tuhan mengenai Yehuda dan Israel.
Tentu dapat kita mengerti mengapa ada suara untuk Yeremia menuliskan itu. Tidak lain supaya firman itu menjadi satu dokumen yang berharga, yang bisa menjadi bahan pelajaran bagi anak cucu turun-temurun bangsa ini. Nah, pada ayat 1 sampai 3 itu sebenarnya lebih menekankan kepada tindakan Tuhan yang akan memulihkan keadaan umat Israel dan Yehuda, yaitu mengembalikan mereka ke negeri yang telah diberikan Allah kepada nenek moyang mereka untuk menjadi milik mereka kembali. Ya. Artinya memulihkan dengan mengembalikan mereka ke tanah asal mereka. Ya. Pada bagian yang kedua itu dapat kita lihat dalam ayat 8 dan 9. Kita lompat ya untuk ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7 itu. Nah, ayat 8 dan 9 tindakan pemulihan yang dilakukan oleh Allah yang disampaikan oleh Yeremia adalah mematahkan kuk dan memutuskan tali-tali pengikat. Mematahkan beban ya. Supaya biasa beban itu seseorang yang dikenakan kuk itu seperti apa ya, dipasang kayu kemudian diikat, salib model lama lah ya. Nah, kayu itu akan dipatahkan sehingga terlepas ya. Atau beban itu akan dipatahkan, kemudian memutuskan tali-tali pengikat. Tali-tali yang mengikat di sini adalah gambaran tentang hal-hal yang telah membuat mereka kehilangan kebebasan. Karena itu, pada bagian ini ditegaskan tentang manfaat daripada tindakan Allah untuk mematahkan kuk dan memutuskan tali-tali pengikat itu, supaya orang Israel tidak lagi mengabdi kepada orang asing atau orang-orang asing atau berhala-berhala asing. Tetapi setelah dilepaskan dan dipatahkan kuk itu, mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah dan kepada Daud, raja yang akan dibangkitkan Allah untuk memerintah bangsa ini. Nah, pada bagian ini sebenarnya sudah tersirat juga satu nubuat mesianis tentang yang disebut Raja Daud yang akan dibangkitkan. Memang ada pengharapan Mesias itu adalah anak atau keturunan Daud yang kemudian akan memulihkan bangsa itu menjadi kerajaan yang jaya seperti di zaman Daud. Nah, selanjutnya kita dapat melihat mulai ayat 5 sampai ayat 7 atau ayat 4 sampai ayat 7. Ini adalah isi firman. Atau kabar baik. Kabar baik yang pertama bahwa di situ disebutkan dalam ayat yang kelima, sungguh beginilah firman Tuhan, telah kami dengar ya, jerit kegentaran, kedahsyatan dan tidak ada damai.
telah kami dengar. Siapa kami dengar? Tentu di sini adalah Yeremia bersama tim kerjanya yang juga mewakili suara Tuhan, bahwa penderitaan, jeritan-jeritan, tangisan-tangisan, teriakan-teriakan bangsa itu di tengah-tengah penindasan pembuangan sudah didengarkan oleh Tuhan. Itu kabar baik yang diberitakan oleh Yeremia. Karena yang penting Tuhan masih suka mau dengar toh. Dorang pe tangisan, jeritan, teriakan, keluhan dan lain sebagainya. Itu kabar baik pertama yang disampaikan oleh Yeremia. Kabar baik yang berikut adalah jangan takut dan gentar. Ini ayat 10 dan ayat 11. Lebih spesifik lagi dalam ayat 10 dan 11 itu ditegaskan bahwa sekalipun Allah menghajar umat itu, tapi mereka tidak akan dihabiskan. Dan Allah menghukum bangsa itu menurut hukum yang adil, bukan dengan kesemena-menaan. Yang berikut pada ayat yang ke-12 sampai ayat ke-15 kita mendapati bahwa kenyataan penderitaan yang dialami bangsa itu oleh penindasan di tengah-tengah pembuangan terjadi karena diinginkan Tuhan. Karena itu tidak lain untuk mendidik mereka, untuk mengajarkan mereka bahwa Allah tidak pernah bernegosiasi dengan dosa. Karena itu mula-mula kita mendengar, sungguh beginilah firman Tuhan, penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan, tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul, kesembuhan tidak ada bagimu. Ini menggambarkan ada suasana yang tidak ada harapan lagi, biar saking karena sudah ada obat. Bukankah ini juga waktu awal-awal kita mendengar berita tentang COVID itu toh, COVID-nya nak ada DP obat kan? Begitu menakutkan, sehingga sangat mencekam suasana kita pada awal tahun 2020 yang lalu itu. Nah, saudara-saudara, begitulah juga gambaran yang sangat-sangat memprihatinkan, sangat menyedihkan daripada umat itu, ya. Bahwasanya karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar, maka aku telah melakukan semuanya itu kepadamu. Maka aku telah melakukan semuanya itu kepadamu. Aku di sini adalah Tuhan. Tuhan sendiri yang mengizinkan hal itu terjadi. Tapi ini konsekuensi, bukan Allah sendiri, bukan Allah yang bertindak membuat mereka tidak dapat disembuhkan lagi. Sakit parah, payah betul keadaannya. Tapi diizinkan Tuhan dalam pengertian bahwa inilah konsekuensi dari tindakan mereka meninggalkan perjanjian. Mereka tidak setia kepada Tuhan, maka konsekuensinya mereka kehilangan perlindungan dari Tuhan.
Dengan catatan bahwa ketika umat yang terikat perjanjian tidak setia kepada perjanjian, maka mereka tidak akan mendapatkan untuk sementara waktu ditinggalkan oleh Tuhan. Karena itu mereka menderita. Jadi penderitaan ini disebabkan oleh diri sendiri. Tapi bisa juga penderitaan bagi yang lain pada saat itu disebabkan oleh orang lain. Karena penguasa pada saat itu tidak mau mendengarkan suara Nabi, tidak mengindahkan firman Tuhan. Karena bagaimanapun rakyat kecil pada saat itu hanya mengikuti kebijakan-kebijakan daripada penguasa. Dan karena itu kesalahan dalam kebijakan itulah menyebabkan juga orang lain turut menderita. Termasuk Yeremia dianggap pengkhianat, sehingga dia ditangkap dan mau dibunuh. Karena memang para pemimpin pada saat itu hanya mendengarkan suara para nabi palsu yang tidak memberitakan yang sebenarnya, tapi hanya selalu menyampaikan sorga telinga. Nyandak kok apa-apa, semua kok baik-baik saja, ini kok aman-aman jo, nyandak mau jadi apa-apa orang. Padahal ancaman sudah ada di depan mata, bahwa perilaku umat itu tidak lagi disukai oleh Tuhan. Dan karena itu jangan terperangan dengan apa yang saya katakan tadi, bahwa kita baik-baik saja ya. Keadaan kita sebetulnya tidak baik-baik saja. Namun demikian jangan ini menjadi justru kabar yang menakutkan, tapi harusnya ini menjadi kabar gembira. Betul? Dengan kata lain bahwa kita siap menghadapi itu, karena kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi mengandalkan kuasa Tuhan. Dan karena itu ancaman apapun jangan sampai memisahkan kita untuk selalu setia kepada Tuhan. Karena separah apapun sakit, penyakit, penderitaan yang kita alami, hanya Tuhan yang dapat mengobati kita. Hanya Dia yang sanggup memulihkan kita. Dan inilah yang mau dikatakan dalam bagian berikut ayat 16 sampai 22. Tindakan Allah yang secara nyata memulihkan, mengobati, menyembuhkan secara sempurna. Mengapa saya katakan menyembuhkan secara sempurna? Bahwa kasih setia Allah itulah yang akan terus menaungi umatnya. Sehingga dikatakan dalam bacaan ini secara khusus pada ayat ke-22, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Yang disembuhkan Tuhan bukan hanya penyakit fisik, tetapi juga penyakit mental yang seputus asa. Yang disembuhkan Tuhan juga bukan hanya soal kesusahan atau bebas dari penderitaan, tapi mereka akan kembali dipulihkan secara holistik, katakanlah demikian, baik fisik, baik mental, spiritual, ekonomi ya. Siapapun kita tahu susahnya ketika dihina kan? Ketika difitnah, ketika diperlakukan secara tidak manusiawi. Sehingga ada yang bilang penghinaan dan fitnah itu lebih kejam daripada membunuh kan?
Jadi itulah keadaan Israel dalam pembuangan. Dan tidak ada obat untuk luka batin. Karena luka terdalam daripada bangsa itu adalah luka spiritual, luka batin yang menggerogoti mental mereka, sehingga hanya kuasa firman Tuhan. Dan kuasa firman Tuhan diberitakan kembali oleh Yeremia. Allah akan memulihkan mereka secara holistik, secara menyeluruh. Puncaknya adalah Allah tetap setia kepada perjanjian untuk terus menempatkan kedudukan Yehuda dan Israel. Kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Inilah pernyataan yang kembali disampaikan sebagai kata-kata perjanjian di Sinai. Kita teringat ayat 22 itu merupakan ucapan Allah melalui Musa kepada bangsa itu di Gunung Sinai. Mulai hari itu kamu akan menjadi umatku dan aku menjadi Tuhan Allahmu. Nah, itulah tindakan Tuhan yang paling sempurna. Dan bagian terakhir kita dapat melihat pada ayat 23 dan 24 bahwa tindakan pemulihan itu adalah bagian dari isi hati Tuhan atau pernyataan isi hati Tuhan. Karena dikatakan dalam ayat yang ke-24 itu apa yang dirancangnya dalam hatinya. Lebih lengkapnya begini berbunyi, murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Artinya Allah tidak akan pernah berhenti bekerja. Allah tidak menghendaki umatnya hidup dalam penindasan. Yang menelan akan ditelan, yang memeras akan diperas, yang menindas justru akan sebaliknya juga ditindas. Itulah tindakan pemulihan yang Tuhan lakukan. Pada hakikatnya itu juga untuk menyatakan hati Tuhan kepada umat yang dikasihinya. Dan karena itu saudara-saudara, adalah sangat penting bagi kita untuk mengimplementasikan firman Allah dan janji pemulihan ini di tengah-tengah kondisi konkret pelayanan gereja kita, secara khusus di Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu, bahwa kabar baik firman Tuhan harus selalu disampaikan untuk menghibur, menguatkan, untuk memulihkan dan membangkitkan kehidupan beriman warga gereja.
Tetapi hal ini juga harus terwujud secara konkret. Tidak hanya sekedar ungkapan kata-kata saja. Hal itu juga harus kita lakukan melalui program-program yang nyata. Kalau kita kaitkan dengan kondisi kenyataan yang ada secara global di dalam rangka menghadapi krisis-krisis yang akan datang, yang mulai berdampak, yang puncaknya akan terjadi melahirkan resesi 2023 yang kontraksinya sekarang sedang berlangsung. Nah, ini akan menimbulkan dampak-dampak sosial, bahkan dampak fisik, sosial, mental, spiritual jemaat. Karena itu kita berkepentingan sekali untuk menyampaikan dan mengingatkan hal ini. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar semua membuka mata dan menyadari pentingnya kita untuk tetap bergantung kepada Tuhan, untuk tetap setia, percaya dan beribadah kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan, memulihkan, mengobati, menyembuhkan itu kita secara sempurna. Lewat program-program seperti apa? Manfaatkan lahan yang ada, biar cuma tanam bete, tanam kayu. Biar orang negara agraris, ya, Indonesia yang punya lahan begitu subur, lagu-lagu pujian terhadap negeri ini begitu hebat, tapi ternyata sampai sekarang orang masih jadi impor beras. Betul? Belum lagi orang sekarang ini secara konkret menghadapi kenaikan BBM, bensin, deng solar, harga-harga naik, dan inflasi mulai memberi dampak. Kalau inflasi itu terus naik dalam dua kuartal katanya, memang sudah dipastikan. Ya. Sekarang pemerintah berusaha meningkatkan daya beli, tapi harga-harga meningkat, makin mahal. Daya beli menurun, itu yang menyebabkan inflasi. Karena daya beli menurun, maka produksi dikurangi, maka pabrik-pabrik mengurangi produksi, maka dia bisa merumahkan pegawainya, sehingga bisa saja PHK, dan lebih berdampak luar biasa, bukan hanya secara ekonomi tapi juga sosial. Macam-macam kejahatan mungkin yang bisa meningkat, pencurian dan lain sebagainya, kekerasan dan lain sebagainya. Jangan sampai hal ini memberi dampak buruk terhadap perilaku kita selaku umat Tuhan. Kita harus terus memberitakan supaya tetap setia, tetap melakukan apa yang benar. Sebab firman Tuhan itu adalah kebenaran mutlak yang seharusnya menuntun kita memiliki tingkah laku yang bermoral, memiliki etika. Kalau orang sudah dituntun oleh moralitas dan etika yang kuat, dia tidak perlu ada hukum-hukum yang tertulis, karena dia sudah tahu mana itu betul, mana itu jahat. Kalau orang sudah memiliki etika, sebab tingkat tertinggi dari sistem hukum adalah etika, kan? Atau moralitas, itu kesadaran. Nah, inilah peran kita, saya kira, selaku
Yeremia masa kini, dia harus menyampaikan kebenaran. Saya kira cukup firman Tuhan dan janji pemulihan adalah isi hati Tuhan. Kepada siapakah orang bisa menyampaikan isi hatinya yang paling dalam? Hanya kepada mereka yang Ia kasihi dan cintai. Tuhan sudah menunjukkan betapa Dia mencintai kita, dan Dia akan tetap mewujudkan rancangan hatinya, tidak lain untuk menyelamatkan orang. Sampai di situ, dan terima kasih. Demikian untuk penjelasan bagi sekalian kita terkait tema, teks Alkitab dan makna serta implikasi firman. Tentu ada hal yang kita dapati, kita pahami ketika diberi tambahan-tambahan penjelasan tentang ini. Maka untuk kita saling memperkaya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan saat ini, menyimak dari apa yang disampaikan tadi, bahwa sebuah janji adalah kesetiaan. Sejak disampaikan atau dicetuskan Tuhan kepada umatnya bahwa seperti di ayat 22, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Sejak saat itu sampai sekarang, bahkan kita yakini sampai selama-lamanya, janji itu akan tetap berlaku bagi orang percaya. Tetapi seiring perjalanan waktu, tidak semanis janji itu. Kesetiaan Tuhan kepada kita banyak yang kita lihat. Kesetiaan umat kepada Tuhannya banyak yang mengingkari ada akan Tuhannya. Jadi janji tidak semanis yang kita dengar. Tetapi apa yang saya sampaikan tadi, janji itu tidak akan pernah hilang di muka bumi ini. Janji Tuhan tetap setia adanya. Oleh karena itu, saya sedikit menyampaikan pembahasan bahasa Indonesia kita ini terlalu banyak, sehingga kalau kita ada di sebuah pengadilan, sebuah kasus, dengan bahasa kita boleh bebas, atau orang boleh terpenjara karena bahasa kita. Tetapi apa yang saya simak tadi, salah dan dosa itu kita bedakan, sehingga juga sama mengatakan, makanya orang banyak yang bebas di pengadilan karena bisa berdalih banyak bahasa. Apakah kita tidak berangkat dari Alkitab? Namanya Tuhan bilang tidak bagus, ya dosa saja, langsung divonis dosa. Jadi tidak ada perbedaannya salah dan dosa. Namanya tidak berkenan di hadapan Tuhan, nilainya adalah dosa.
Tapi mungkin di dunia yang kita jalani sekarang akan banyak dalih pembahasan supaya kita bebas dari kehidupan dunia ini. Mungkin seperti itu yang saya boleh tanggapi dan sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Pendeta, silakan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya hanya memberikan suatu tanggapan atau pemahaman setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi. Itu pun lebih membuka wawasan atau cara pandang saya mengenai pemahaman tentang janji pemulihan Israel. Seperti yang dikatakan tadi bahwa Allah selalu menepati janjinya, terdapat dalam ayat yang ketiga, sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku. Ini sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan di ayat 4 sampai yang ke-7 itu diceritakan tentang pergumulan yang sungguh sangat luar biasa. Tapi di ayat 8 sampai yang ke-11 pun Tuhan memulihkan. Ayat 12 sampai yang ke-15 itu pun ceritakan tentang segala hal yang diderita oleh umat Israel. Tapi ayat 16 sampai yang ke-22 itu pun pemulihan terjadi. Jadi yang pemahaman saya di sini bahwa setiap orang itu pasti ada pergumulan hidupnya. Tapi janji Tuhan adalah ya dan amin, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tidak menjanjikan bahwa orang yang tidak berdosa pun tidak akan dapat pergumulan. Sebab contohnya Ayub, dia pun mendapat pergumulan, dan ketika pergumulan datang kepadanya, dia tidak berbuat dosa dan dia tidak menyalahkan Tuhan. Dalam Ayub, saya baca Ayub 5 ayat 17 dan 18 berkata, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa, karena Dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Jadi ketika pergumulan itu ada dalam diri kita, itu atas izin Tuhan, atas perkenan Tuhan, tapi Tuhan pun pasti akan memulihkan. Kalau dalam ayat yang ke-23, ketika Tuhan telah memulihkan, bukan berarti bahwa Tuhan juga tidak akan menghukum kita pula. Dalam ayat 23 dikatakan, lihatlah angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka. Ini kalimat yang mungkin pendapat saya Pak Pendeta, ada kehangatan murka berarti suatu kalimat yang mungkin agak kontradiktif, agak bertentangan. Karena ada kehangatan dan murka. Kalau saya pemahaman, kehangatan kan identik dengan ada kasih sayang, ada suatu pemulihan dan sebagainya. Tapi murka mungkin suatu hal yang negatif. Kenapa tidak dikatakan keganasan, murka dan sebagainya? Berkaca juga dari Ayub tadi bahwa ketika Tuhan melukai, Dia juga akan menyembuhkan. Bukan berarti bahwa kita ini terbebas dari segala pergumulan, tapi ketika itu dihadirkan, bahwa Tuhan pun pasti akan memberikan janjinya yang menurut waktunya Tuhan. Mungkin itu dari saya dan terima kasih. Atau janji pemulihan yang disampaikan di sini sekali lagi menegaskan bahwa Tuhan tidak pernah bernegosiasi dengan dosa. Pelanggaran terhadap perjanjian berarti dosa. Karena janji itu kudus, kufnan. Bukan cuma janji baku janji orang baku dapa, nyak baku dapa pun nyanak jadi cuma kesalahan, no? Tapi ini antara Tuhan dan umatnya. Karena itu Allah sangat cemburu
Dan itulah juga yang digambarkan sebagai kehangatan murka. Kalau ternyata penyebab daripada penderitaan umatnya itu juga adalah bagian dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, atau merupakan keterlibatan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena itu Tuhan tidak akan berhenti bertindak. Seperti digambarkan dalam ayat 16 sampai 22 itu. Demi memulihkan kembali kedudukan, eksistensi sebagai kamu adalah umatku dan aku adalah Allahmu. Nanti dalam pasal 31 justru janji itu semakin dinyatakan. Nah, kita memang melihat ada semacam variasi penulisan daripada kitab Yeremia ini, yang menurut kisah kitab ini ditulis oleh Baruk, pembantu daripada Yeremia, juru tulis dari Yeremia. Dia tidak menulis berdasarkan peristiwa-peristiwa, berdasarkan kronologi, tetapi disusun secara tematis tentang ini, seperti pasal 30, janji pemulihan Israel, janji pemulihan secara menyeluruh Israel Selatan maupun Israel Utara, baik Yehuda maupun Israel dikatakan di sini, ya. Dan pemulihan itu akan berlangsung secara holistik, termasuk menghadirkan keadilan dan kebenaran, supaya mereka merasa damai dan sejahtera, bukan hanya secara ekonomi, secara materi, tetapi terutama luka-luka batin mereka ketika dihina, ketika difitnah, ketika disiksa. Gambaran mereka kan seperti biar laki-laki serupa mau melahirkan, sakit sekali tuh belakang. Orang kalau sakit belakang kan tuh tangan di pinggang begini, kong pucat pasi semua. Saya tidak dapat lihat kemarin itu segar merah-merah lah itu. Semua so lemah, sakit sekali, so berat tuh badan. Ibu-ibu kan paling tahu tuh sakit melahirkan kan, berat sekali. Yang so pucat, lemah, tidak berdaya. Tuhan so tahu, Tuhan mengerti keadaan itu. Itu kabar baik pertama yang disampaikan oleh Yeremia. Inilah juga yang harus kita lanjutkan. Keadaan apapun engkau, anggota jemaat kita yang mungkin dalam kesusahan dan penderitaan, dalam tekanan yang beban yang berat, ketika engkau berdoa bersama dengan pelayan-pelayan, Tuhan sudah dengar itu. Tuhan dengar itu, orang semeso senang, kan? Dan itu harus muncul dari keyakinan. Dan kalau Tuhan sudah mendengar, Tuhan pasti bertindak pada waktunya. Dia tidak hanya memulihkan, mengembalikan kita kepada tanah leluhur kita, kepada milik kepunyaan kita, tapi juga dia akan memulihkan semua keadaan yang pernah hilang, mengembalikan kita seperti semula. Akan dikumpulkan bersama-sama, akan ada kegembiraan seperti semula. Karena itu, menyangkut keadilan tadi inilah juga yang harusnya menjadi suara gereja di tengah-tengah kehidupan sosial berbangsa, bermasyarakat. Artinya kita tidak hanya bicara tentang keadilan secara konseptual,
Tapi bagaimana supaya keadilan itu betul-betul dirasakan oleh semua warga masyarakat, oleh semua warga jemaat. Dan karena itu kita perlu terus bersuara kepada penguasa, pengambil kebijakan, pemerintah, segenap instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan hidup masyarakat untuk senantiasa memperlihatkan tindakan-tindakan yang adil. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Karena orang-orang yang memutarbalikan fakta, yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan, pasti akan bertemu dengan kehangatan murka Tuhan. Ini janji, dan yang berjanji bukan pendeta Rio. Janji itu dari Tuhan. Firman ini keluar dari mulut Tuhan, yang diperintahkan kepada Yeremia untuk ditulis. Karena itu segala yang diilhamkan Tuhan itu menurut 2 Timotius 3 ayat 16-17 bermanfaat. Paling tidak ada 3 hal yang bermanfaat. Coba terang buka 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Mengajar ini kan mengubah perilaku. Kedua, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Jadi kalau salah kan terlihat oleh firman Tuhan. Tapi juga untuk memperbaiki kelakuan. Dia tidak hanya menyatakan ini salah, tapi firman Tuhan itu juga memberi solusi untuk memperbaiki kesalahan atau memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Itulah firman yang tertulis, firman yang diilhamkan oleh Tuhan. Karena itu kita melihat dalam bacaan ini firman Tuhan itu punya kuasa. Dan kita harus percaya ketika kita memberitakan firman itu pasti berkuasa. Mengubah, mengobati, menyembuhkan, memulihkan setiap kondisi yang rusak menjadi baik. Dan karena itu ketika kita menderita, ketika kita menghadapi beban, pergumulan yang tidak henti-hentinya, saya sudah katakan tadi, ada hal yang harus kita ambil sebagai catatan. Apakah ini karena saya? Apakah ini karena orang lain? Apakah ini karena bencana? Atau diizinkan Tuhan?
seperti Ayub tadi ceritanya, tak? Yang soal adalah, kalau soal disebabkan oleh kita, ya bertobat. Tapi kalau disebabkan oleh orang lain, apa reaksi kita? Pasti marah, kan? Gara-gara dia kok ini, gara-gara itu kok. Tapi Tuhan mengajar kita, ketika Yesus disesah, menderita luar biasa, dia tidak menyalahkan siapapun, dia tidak marah kepada siapapun. Demikian juga Ayub. Ketika dia mengalami semua itu, malah dia difitnah, dihina. Ya nak mungkin ngananya nak ada salah kok jadi begini. Teologi daripada teman-temannya memang punya kebenaran. Hanya nak mungkin ada asap kalau nak ada api, kan? Gitu tuh DP teman-teman bilang. Ya nak mungkin ngana dihukum seberat ini kalau ngana ada kesalahan. Dan itulah beban berat yang dipikul oleh Ayub. Dia tahu dia tidak bersalah, karena dia percaya satu saat Tuhan pasti memulihkan keadaannya. Dan itu memang terjadi menurut kisah Ayub. Dan inilah yang harus kita terus beritakan. Sedapat mungkin marilah, di tengah-tengah tekanan berat mungkin yang akan terjadi atau yang sedang terjadi ini, kita harus terus memotivasi agar jemaat tetap setia pada janji pemulihan dari Tuhan. Apakah kita mungkin sekarang ini juga dalam keadaan sakit? Mungkin sakit kita tidak disembuhkan. Tapi jangan sampai hal itu justru menjadi penindasan yang membuat kita putus asa. Mungkin usaha kita seringkali tidak pernah berhasil, selalu gagal. Tetapi sekali lagi, firman ini mau meneguhkan kita bahwa Tuhan punya waktu. Pada waktu itu dan pada hari-hari terakhir kamu akan mengerti mengapa semua itu terjadi. Bayangkan, dan karena itu, kalau memang itu diizinkan Tuhan, itu berarti mau mendidik kita, mengajar kita, membentuk kita supaya menjadi lebih dari sebelumnya, kan? Karena itu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Bukan pulih cepat merba begitu jo, usil jadi lebih kuat, kan? Itu orang suka sembuh cepat, marah habis itu tuh sikap tetap begitu-begitu jo, tidak membangun karakter yang lebih kuat, nah? Artinya semangat harus bertambah. Dan saya kira ini yang dapat saya tambahkan. Sekali lagi, dua hal yang dilakukan Allah: mengembalikan mereka ke tanah leluhur, tanah milik menjadi kepunyaan mereka kembali. Yang kedua adalah seperti ditegaskan dalam
Ayat 8 dan 9 adalah mematahkan beban atau menghancurkan beban dan memutuskan tali-tali yang mengikat. Artinya membebaskan, memerdekakan mereka. Apalah artinya torang kembali ke tanah, tinggal torang pe tanah, mar torang sendiri tidak ada kebebasan, tidak ada kemerdekaan. Masih terikat rupa kuda, terikat den tali, kong ada taruh akang apa rupa sapi roda tuh. Yang penting di sini supaya mereka tidak lagi mengabdi kepada orang-orang asing. Apa gambaran orang asing? Ya? Pada orang hanya mau mengambil untung dari kita, tapi tidak memikirkan kepentingan kita. Itu tuh orang asing. Dorang cuma ambil dompet. Tuh? Apa DP nama? Seperti apa namanya? Mau ambil DP manis, cepat dibuang, tahu? Lupa. Dan memang banyak kisah yang pengamat yang mengatakan negeri kita ini sebenarnya masih digerogoti oleh asing. Orang ini belum mampu berdiri sendiri, beras saja masih impor. Tanah pe banyak, kebun PC bikin perumahan, begitu. Karena sudah ada yang mau olah. Karena itu kalau orang menderita juga dari segi pangan, jangan salah. Jangan bilang ini tanggung jawab siapa, melemparkan ini tanggung jawab sana sini, tidak. Ini orang semua. Karena itu orang mesti bersuara. Orang punya kekuatan cuma suara Tuhan. Kalau orang tahu ini satu kebenaran, sampaikan. Gitu. Orang harus mandiri, Tuhan mau. Supaya jangan mengabdi kepada orang-orang asing, tapi hanya mengabdi kepadaku, pada Allah, dan mengabdi kepada Daud, raja yang akan kubangkitkan. Siapa raja yang akan kubangkitkan? Itulah menunjuk nubuatan mesianis tentang Yesus Kristus. Dialah raja, raja kita, pemimpin kita. Dan raja itu telah menjadi firman yang hidup di tengah-tengah kita. Jadi saya kira ini penting. Ini soal tali-tali dengan kuk itu. Orang masih banyak kuk, masih banyak yang suka hanya mau dikendalikan oleh tali-tali itu. Tuh? Apalagi rupa kuda bendi torang cepasa, pokoknya cuma ikut-ikut tere-tere ikut tali pe mau kemana. Tuhan tidak menghendaki itu. Tuhan menghendaki orang ada kebebasan, kebebasan berekspresi, kebebasan mendapatkan informasi. Ini juga terkait dengan RRU KUHP, apa itu? Undang-undang ITE apa semua. Iya. Kalau justru dikekang akan selalu ada mau berontak, mau berusaha seputus tali ini, mau berusaha sepatah. Tapi kalau diberikan kebebasan maka orang akan tahu menempatkan dirinya. Iya, maka selalu diikat dengan aturan ini, aturan itu. Aturan itu memang perlu, tapi yang terpenting adalah membentuk karakter, supaya orang itu beretika, bermoral. Itu yang utama, daripada dia selalu tahu semua itu hukum, maka dia tidak memiliki etika dan moral. Sehingga itu tadi disinggung oleh Pak Penatua Gayus tuh, sehingga benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan, kan diputar-putar kata-kata, permainan kata-kata sama gitu. Jadi demikian. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Untuk yang dibagikan bagi sekalian kita, Tuhan memberkati dan diserahkan kepada penuntun acara.
Demikian pembahasan materi yang sudah kita dengarkan bersama-sama tadi. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Andrio Maksrio Aiwui yang sudah menjelaskan begitu baik untuk kita semua. Juga kepada Bapak Penatua Henry Ngantung yang sudah memandu dalam acara. Kita akan masuk pada doa penutup yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Penatua Daisy Ngantung Rantung. Disilahkan. Bapak Ibu pelayan khusus yang diberkati Tuhan, menutup rangkaian acara kita di saat ini, mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, Allah kami yang hidup, Bapa kekal di dalam kerajaan sorga. Karena kami sungguh merasakan kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan berkat Tuhan teralami dalam persekutuan acara kami di saat ini. Kiranya apa yang boleh kami kerjakan berkenan di hadapan Tuhan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Andrio Maksrio Awi STH yang boleh menjadi pemateri kami di saat ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan terus menjadi bagian Bapak Pendeta dalam tugas kerja dan pelayanan yang dia kerjakan. Kekuatan, kesehatan, bahkan sukacita melayani senantiasa Tuhan anugerahkan baginya. Memberkati setiap kerinduan, harapan, bahkan cita-cita baik pribadi maupun keluarga Awi Tombokan. Untuk itu ya Bapak, kehidupan Bapak Pendeta yang kekasih bersama-sama dengan keluarga Awi Tombokan, kami hanya mau bawa dan serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Memberkati pelayan khusus Rayon 3 yang boleh menjadi pelaksana dalam acara Kusapa di saat ini. Kiranya Tuhan yang akan terus memberkati kami semua untuk tugas dan tanggung jawab pelayanan kami selanjutnya. Bahkan kami semua yang boleh mengambil bagian dalam kegiatan ini, biarlah selalu ada dalam keberkatan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang sudah diberkati Tuhan, dalam acara ini kami boleh memberikan persembahan syukur. Biarlah berkenan di hadapan Tuhan, diberkati dan dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga semuanya boleh terpakai layak untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Selesai dari acara ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan akan menuntun dan menyertai kami, memberkati kami, sehingga kami boleh tiba di tempat kami masing-masing dengan selamat sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah pusat pelayanan kami, yang akan terus menyertai dan memberkati kehidupan kami. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, dengarkanlah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terpujilah Tuhan yang karena kasih-Nya boleh menuntun sekalian kita selaku pelayan khusus di Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu untuk ada dalam acara kunjungan sharing dan penggembalaan atau Kusapa yang boleh terselenggara di saat ini. Olehnya izinkan kami menyampaikan limpah banyak terima kasih atas pelayanan kasih yang sudah dikerjakan oleh hambanya yang kekasih Pendeta Bapak Andrio Maksrio Awi Sarjana Teologia. Biarlah kasih, kemurahan dan berkat Tuhan akan tetap terus melingkupi kehidupan Bapak Pendeta bersama dengan kehidupan keluarga. Terima kasih juga terberi kepada yang kekasih Penatua Bapak Henry Ngantung, Sarjana Ekonomi, yang boleh memandu dan memoderatori acara Kusapa sehingga boleh berjalan dan berlangsung dengan segala baik. Tuhan jugalah yang akan memberkati dalam tugas pelayanan, bahkan juga memberkati keluarga. Terima kasih juga terberi kepada kepada Penatua Kolom 19, Ibu Sonya Walangitan yang sudah memandu acara kunjungan sharing dan penggembalaan sehingga boleh berjalan dengan segala baik. Bahkan juga kepada Penatua Daisy Ngantung Rantung yang sudah membawakan doa dalam acara Kusapa saat ini. Sekali lagi disampaikan terima kasih, Tuhan memberkati. Bahkan lebih dari itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pelayan khusus
yang berkenan hadir dalam acara Kusapa saat ini. Biarlah kasih, kemurahan, kebaikan Tuhan akan tetap terus melingkupi kehidupan kita dimanapun kita pergi dan ada. Dan lebih dari itu, materi yang kita dapatkan di saat ini akan boleh menjadi bekal kita di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan dimanapun kita pergi dan berada. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati kita, dan sampai kita jumpa dalam agenda program Kusapa pada kali yang akan datang. Tuhan memberkati. Shalom.